Apa judul acara hari ini? Workshop penyusunan visi misi tujuan dan sasaran IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kegiatan kami akan mengikuti workshop secara daring yang diadakan oleh rektor mengenai visi misi Universitas Muhammadiyah Palembang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Wakil Rektor. Yang saya hormati Bapak Dr. Sulistiandi sebagai narasumber eksternal dan Magelang. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, serta Bapak Ibu dosen, serta para alumni dan mahasiswa yang telah bergabung di dalam workshop penyusunan visi misi tujuan dan sasaran Universitas Muhammadiyah Palembang yang dilaksanakan pada hari ini. Doa dan salam semoga tetap terlimpah dan terjarak dengan kita Nabi Sallallahu Salam, para keluarga, sahabat, pengikutnya tetap sedang dari zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, seharusnya yang kami menyampaikan materi ini adalah Bapak Dr. Idris, Ketua Badan Pembina Harian. Namun saat ini beliau dalam kondisi yang kurang sehat sehingga wakil pada saya untuk menyampaikannya. Baik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Sulistiandi secara panjang lebar terkait dengan apa bagaimana penyusunan visi misi, kemudian bagaimana tindak lanjut daripada visi misi yang telah disusun dan seterusnya, sehingga rasanya sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Sulis. Barangkali dari sisi Badan Pembina Harian saya hanya akan menambahkan beberapa poin yang mungkin nanti terkait dengan tindak lanjut penyusunan yang akan dilakukan oleh tim yang ditugaskan untuk penyusunan visi misi Universitas Muhammadiyah Palembang, sebagaimana bahwa visi misi itu adalah terakhir itu adalah pada tahun 2022. Lanjut. Ini belum masuk ya? Baik, jadi visi misi tujuan dan sasaran UMM Palembang. Kenapa saya sampaikan pada tahun 2022 sampai dengan 2042 itu adalah mengacu kepada tadi di pada pertama sudah dilaksanakan, sebagai dilakukan Pak Yudis tadi ketercapaian sudah mencapai 80%. Tentu ada hal-hal yang dari 80% sudah dilaksanakan yang perlu kita lanjutkan, kita tingkatkan di masa-masa yang datang, sebagaimana pada rencana untuk pengembangan universitas pada tahun 2043. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sulis terkait dengan kenapa bahwa visi misi harus berubah. Tentu secara makro bahwa dunia juga berubah begitu cepatnya sehingga hampir-hampir kita kesulitan untuk mengejar perubahan itu dari seluruh lini perubahan yang dikenal dengan megatrend dunia tahun 2045, bidang perubahan geopolitik, perubahan bidang iklim, gaya alam, kemudian tenaga kerjaan, keuangan global dan seterusnya. Sehingga dengan perubahan itu maka otomatis kita sebagai perguruan tinggi yang notabene adalah sebagai pelaksana daripada perubahan-perubahan itu, maka kita mengharuskan untuk berubah terhadap perubahan dunia itu mengikuti apa yang ada perubahannya itu. Saya membuat coretan, memang di tema itu relevansi visi dan misi Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi saya buat induknya di PTMA dengan paradigma
akreditasi dan kebijakan MBKM, jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya tidak menekankan ya, aksentuasi saya itu pada penyusunan atau perumusan ya, tetapi lebih kepada reorientasi Bapak Ibu, karena memang munculnya regulasi parameter yang mengharuskan kita ini mungkin berubah, sehingga kita tetap akan settle, kita akan tetap eksis ya. Idealnya perguruan tinggi itu memiliki elemen-elemen kritis ya. Jadi punya mimpi, ada visi, punya kepentingan, punya kemampuan, ada insentif, tersedia sumber daya, dan melandaskan pada rencana aksi. Dan itu indikator sukses perguruan tinggi. Tetapi yang kedua, visi tidak ada, atau mungkin visi itu kurang tadi Pak Yudhistira itu kurang futuristik, tidak jelas, tidak terukur ya. Jadi tidak punya cita-cita, tapi punya kepentingan, punya kemampuan, ada insentif, ada sumber daya, ada rencana aksi. Kita ini akan bingung membawa kampus ya. Jadi kemudian yang berikutnya, visi ada, tapi nggak punya kepentingan. Ada kemampuan, tersedia insentif, tersedia sumber daya, dan punya rencana aktivitas. Maka ini juga apatis, ya, masa bodoh. Nah, visi ada, kepentingan ada, nggak punya kemampuan. Tapi tersedia insentif, sumber daya, rencana aksi ada. Ya karena tidak punya kemampuan maka ragu. Jadi ini perguruan tinggi posisinya dalam keraguan. Kemudian visi ada, kepentingan, kemampuan, tidak ada insentif, tapi ada sumber daya, ada rencana aktivitas, malas. Nah ini seringkali ini Bapak Ibu. Jadi visinya dirumuskan hebat ya, kemudian sangat ideal, kepentingannya ada, lalu kemudian punya daya, kemampuan, tapi tidak mikir insentif, tidak mikir kesejahteraan, meskipun sumber daya ada, rencana aktivitas ada, ini akhirnya malas. Ya. Lalu berikutnya visi, kepentingan, kemampuan, insentif, nah sumber daya tidak tercukupi atau mungkin tidak ada, rencana aktivitas, ini frustasi ini. Ya, jadi pasti seringkali ketika mau menghadapi akreditasi, mau memenuhi jumlah dosen, nah ini juga seringkali menjadi frustasi. Nah, visi, kepentingan, kemampuan, insentif, sumber daya ada, tidak punya aktivitas, ya gagal memulai. Jadi Bapak Ibu, inilah elemen-elemen kritis perubahan ya. Kita berharap Bapak Ibu semua elemen itu tidak ada masalah. Nah, utamanya di UM Palembang, visi oke, nanti kita susun ya. Ada kepentingan ya. Jadi top manajemen itu membangun budaya kerja, kemudian share semuanya, kemudian semua anggota organisasi, warga UIU, World Class University by subject. Lalu yang berikutnya, jumlah mahasiswa mengikuti program Merdeka Belajar, Bapak Ibu. Jadi ini kemarin belum dijadikan parameter, tapi ke depan pasti ini menjadi parameter Bapak Ibu semuanya. Nah ini harus dijadikan
sebagai rujukan ya, maka saya lebih tepat menekankan pada reorientasi visi misi ya. Baik, kemudian, nah saya hanya tidak tahu yang terbaru, mudah-mudahan ini kan di situ sampai tahun 2022, apakah betul ya. Jadi Universitas Muhammadiyah Palembang visinya itu menjadi universitas berstandar nasional, menghasilkan lulusan bersaing tinggi, serta unggul dalam IPTEX yang berbasis keislaman pada tahun 2022 menuju universitas berstandar internasional. Dari redaksional tidak ada yang salah Bapak Ibu, cuman visi itu kan mudah diucapkan, mudah dihafal, mudah diingat. Jadi kalau panjang ya redaksionalnya nanti biasanya lebih singkat ya. Contoh UII itu menjadi Universitas Islam Rahmatal lil Alamin. Wah, jadi realisasi Bapak Ibu ya. Jadi kemudian dari visi menuju realisasi, saya kira situasi lingkungan tadi Pak Rektor sudah menyampaikan di dalam sambutannya, karena kondisi existing itu berubah, maka perlu setiap saat itu melakukan analisis eksternal dan internal. Di dalam borang APS atau APT itu kan kita diminta untuk analisa eksternal gitu ya. Nah, strategi formulasi, strategi implementasi, dan evaluasi. Dan ini adalah siklus penjaminan mutu, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya coba ini kami di pengalaman kampus Unima, ya berbagi aja. Jadi kami ingin menjadi universitas unggul dari sistem kami yang Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Pak Rektor beserta para Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, kemudian juga para Dekan dan Wakil Dekan, serta para Kaprodi dan Sekprodi, Kepala Lembaga, Kepala Unit, kemudian wabil khusus Ibu Aspik yang mengundang saya, kemudian Pak Moderator, Pak Yudhistira, ya, serta Sivitas Akademika UM Palembang yang saya hormati. Terima kasih sebelumnya dan mohon izin Pak Rektor untuk sharing perspektif. Tadi dua pembicara sudah sangat bagus sekali untuk mengulas dan menganalisis aspek visi dan misi Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya mencoba untuk screen share yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Baik Bapak dan Ibu, ini sesuai dengan permintaan saya ingin melihat visi dan misi perguruan tinggi yang ada di UM Palembang serta relevansinya dengan akreditasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Saya pikir ini bagian dari perubahan yang tadi sudah disampaikan yang sifatnya konstan ya, bahwa yang paling abadi adalah perubahan itu. Namun ada satu hal keistiqomahan, yaitu keistiqomahan kita untuk menyajikan atau menyuguhkan yang terbaik buat bangsa ini. Sehingga ketika kita tiada, maka kemudian keberadaan kita dikenang berdasarkan apa yang ditinggalkan di belakangnya. Dan hari ini mudah-mudahan menjadi sisi historis UM Palembang, karena mengundang seluruh stakeholder baik internal maupun eksternal untuk sama-sama menyumbangkan yang terbaik untuk UM Palembang dan ke depan bisa berkontribusi dengan amalia-amalia salihah yang tentunya sangat bermanfaat untuk pengembangan bangsa ini, terutama umat Islam. Tadi sudah dibahas Bapak dan Ibu beberapa ayat Al-Quran yang memang relevan sekali ketika kita bicara tentang misi, bahwasanya Quran menyindir kita dengan kalimat wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam falshaynahum fahum la yubsirun. Bahwasanya ini adalah gambaran bagi orang-orang yang tidak memiliki visi ke depan dan juga tidak mau mempelajari masa lalunya. Jadi apa yang berlalu itu sesungguhnya informasi berharga tentang capaian-capaian kita. Ya, namun dalam perjalanannya banyak para pengelola yang tidak begitu care dan tidak mengambil pusing
terkait dengan bisnis proses sebuah lembaga pendidikan tinggi. Sehingga ke depan mau ngapain, itu pun tidak jelas. Lalu kemudian apakah data dan informasi capaian masa lalu menjadi pijakan untuk merangkai cita-cita masa depan, itu pun tidak jelas. Maka fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka mereka tertutup dan tidak melihat. Namun ada juga ayat yang kemudian memotivasi kita, ya, yaitu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Jadi pijakan untuk menatap hari esok adalah apa yang kita berbuat di hari ini. Jadi sebagaimana kata pepatah Arab, jadi orang tua tidak mungkin akan menanam pohon kalau dia tidak memiliki cita-cita agar anak-anaknya kelak yang akan memetik buahnya. Yang serius, kalau kemudian mana prodi yang paling laris pada pangsa pasar, ketika di tracer ternyata tidak banyak atau 100% bekerja misalnya, relevansi dengan bidang ilmunya, ya, kalau dengan kriteria 9 sekarang minimum 80% lulusan itu relevan dengan bidang ilmu. Lalu kemudian juga dengan konteks kajian, apakah kemudian lulusan kita, lulusan UM Palembang itu akan dibekali dengan 3 pilar utama, yaitu learning skills, literacy skills, dan life skills. Lalu bagaimana eksekusinya, ya, bagaimana moda diseminasi dan pembelajarannya terkait dengan 3 skill utama menghadapi abad 21. Ini juga konteks kajian supaya kemudian narasi visi itu kemudian relevan dengan renstra yang akan dibuat. Jadi kan nanti setelah ini akan disusul dengan penyusunan renstra sebagai langkah-langkah konkret capaian dari visi dan misi. Ini juga kemudian menjadi konteks kajian. Kita sekarang sudah pada Society 5.0, ya, masyarakat 5. Sementara kita pada revolusi industri 4, ya, kita sudah mengalami transformasi, ya, dalam aspek peradaban manusia, mulai dari Society 1.0, masyarakat berburu, lalu kemudian Society 2.0, masyarakat agraris, Society 3.0, Industrial Society, lalu kemudian Society 4.0 itu Information Society. Nah, Society 5.0 ini sekarang yang kemudian kita hadapi setelah masyarakat informasi, ya, yang diwarnai oleh revolusi industri 4.0, di mana ada transformasi digital yang luar biasa, ya. Artificial intelligence mewarnai kehidupan manusia, lalu Internet of Things juga kemudian menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan. Orang tanpa internet itu bisa mati gaya istilahnya. Ini juga bisa menjadi konteks kajian, ya, dependensi rasio Indonesia. Ini visi perkiraan di 2030 ini adalah bonus demografi Indonesia, di mana 60%-nya adalah usia produktif. Ini juga penyiapan generasi emas Indonesia di 2030 tentunya menjadi bagian dari indikator kinerja UM Palembang, ya. Kemudian ini konteks kajian secara internal, ya, bagaimana inputnya selama ini, ya. Input itu bisa dilihat dari prestasi calon mahasiswa sebelumnya pada sisi akademik maupun non akademik, kemudian pada sebaran tingkat ekonominya dan sebagainya, ya. Lalu bagaimana kajian teaching learning prosesnya, ya. Maka audit mutu internal menjadi penting. Lalu bagaimana tracer study untuk melihat graduates-nya, apakah penerimaan job marketnya bagus, apakah kemudian pengakuan masyarakat bagus, lalu kemudian apakah mereka menjadi mouth to mouth advertisement atau iklan dari mulut ke mulut yang kemudian meningkatkan citra dari UM Palembang, sehingga input itu semakin banyak, semakin meningkat, ya. Kemudian kajian mana prodi yang sepi peminat, mana prodi yang ramai peminat, ini juga menjadi konteks kajian.
dikarenakan kegiatan hari ini sampai sore, maka video untuk hari ini saya tutup sampai di sini saja karena durasinya terlalu panjang. Terima kasih yang sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.